Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pendidikan Matematika STKIP 11 April Sumedang. Perkenalkan semuanya, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan ada Siti Nurjannah dan Dede Kurniawati. Video kali ini kami tujukan sebagai pemenuhan tugas mata kuliah aplikasi program komputer semester 5 di Prodi Pendidikan Matematika, tentunya kampus STKIP 11 April Sumedang, dengan dosen pembimbing kami yaitu Bapak Ucu Koswara SPD NPD. Dalam video kali ini kami akan menampilkan mengenai penggunaan aplikasi matematik dalam teori peluang khususnya permutasi dan kombinasi di tingkat SLTA. Sebelum masuk ke materi, kita kenalan dulu dengan apa yang namanya itu speak matematik. Di sini ada pengertiannya. Speak matematik itu adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai kalkulator perhitungan matematika. Speak matematik ini mudah digunakan karena mempunyai tata letak yang sederhana dan intuitif, serta mempunyai sistem implementasi yang baik. Kemudian, speak ini tidak hanya cocok digunakan untuk menyelesaikan perhitungan yang sederhana saja, namun perhitungan yang rumit juga dapat diselesaikan dengan speak. Fitur-fitur dalam speak itu adalah semua fungsi matematika yang umum digunakan, dapat menangani operasi aritmetika terhadap bilangan kompleks, kemudian menyediakan sejumlah konstanta matematika dan sains yang sering digunakan, perhitungan integral dan diferensial secara numerik, penyelesaian persamaan non linier, konversi antar satuan, perhitungan dengan menggunakan satuan fisika, pembuatan suatu fungsi tertentu, visualisasi grafik dari suatu fungsi tertentu. Nah, speak ini dirilis pada tahun 2003 oleh Josh de Jong. Pengembangan terakhir adalah versi 3,4. Sistem operasi yang bisa mengakses software ini adalah Windows XP, Windows Vista, dan Windows 7. Lisensinya sendiri adalah freeware, jadi bisa kita akses tanpa biaya. Alamat situs dari Speak Matematik sendiri adalah www.speakmath.com. Kemudian di sini ada materi mengenai permutasi dan kombinasi yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, kita perkenalkan dulu dengan yang namanya aplikasi Speak Matematik. Nah, icon dari Speak Matematik sendiri adalah ini, prisma segitiga warna gold ini, dan kita klik 2 kali untuk membukanya. Nah, ini dia tampilannya seperti ini. Di sini ada lembar kerja. Kemudian di sini ada berkas, edit, lihat, opsi, bantuan. Nah, untuk berkas ini di sini adalah untuk membuka lembaran yang baru. Terus ada buka dokumennya, kemudian ada untuk menyimpan lembar kerja dan sebagainya, print seperti itu. Dan untuk edit sendiri isinya tidak jauh ya dengan Word seperti biasa, ada bersihkan memori. Kemudian di sini untuk lihat itu bisa untuk menghilangkan fungsi, munculkan lagi.
Kemudian ada untuk daftar memori, untuk hurufnya juga bisa kita ubah. Kemudian di sini ada opsi ke pengaturan. Di sini ada bahasa, umum, ekspresi, dan kalkulasi. Bahasanya kita itu di sini ada bahasa Jerman, bahasa Inggris, Prancis, dan sebagainya. Kita pilih bahasa Indonesia, klik ya. Kemudian di sini ada tombol bantuan, ini terus ini ada sheet baru, ada membuka lembaran, kemudian ada simpan lembaran, kemudian ada print lembaran, kemudian ada undo itu, ini ada cut, copy, paste. Kemudian di sini ada tampilkan bantuan. Ya, sebelum ke sana, jendela fungsi ini bisa kita perbesar. Tinggal digeser saja, drag, geser. Nah, ini diperbesar. Kemudian ini juga bisa diperbesar juga. Kembali jadi. Kita coba menghapus ini. Nah, ini karena salah. Nah, kita coba hapus semuanya, langsung ke edit, berkas, terus berikan lembaran. Nah, kita hapus semuanya. Kita coba ke tampilkan bantuan di sini, icon tanda tanya warna biru. Nah, di sini ada berbagai caranya. Kita klik function. Nah, ada berbagai tutorialnya bagaimana kalau memasukkan bilangan bulat. Cara-caranya seperti ini. Tapi ini dalam bahasa Inggris ya. Count X, count towards the nearest integer. Ini untuk bilangan bulat. Untuk membuatkannya ada kan 3,2 itu yang terdekatnya dengan jarak dengan 3,8, dan itu 4. Kemudian di sini kita coba ke statistik. Dan di statistik ini ada kemudian message in itu. Caranya masukkan algoritmanya seperti ini. Ada letanya nanti disediakan. Kemudian untuk materi yang akan kita bahas ini adalah probability, yaitu peluang. Oke. Nah, di sini ada tutorial dari X. Kemudian ini ada rumus permutasi, rumus kombinasi. Nah, ini cara penggunaannya mudah banget. Nah, ini untuk kombinasi. Nah, kombinasi 44,6, jawabannya 7,09. Nah, ini untuk faktorialnya 5 faktorial 30. Ini untuk di penjabarannya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 20. Gitu ya.
Nah, di sini ada grafik. Untuk menggambar grafik tentunya di sini juga ada petunjuknya seperti apa. Gambarnya seperti apa aja yang bisa digunakan, zoom, flash, dan selebihnya tinggal dibaca saja ya. Nah, ini untuk expression ada penjumlahan biasa, pengurangan, dan pembagian, kali, kemudian di sini ada persentase, kurang dari, lebih dari. Nah, cara ini aritmatika ya. Kemudian kita klik text saja di sini. Kita coba 2 ditambah 2, kita klik enter, 4 berbesar di sini, 5 kali 5, 25 jawabannya. Nah, untuk menggunakan algoritma fungsi-fungsi ini kita cukup klik 2 kali, misalkan di bilangan bulat. Nah, di sini kita klik misalkan di sini 3,5 jawabannya 3. Di sini untuk koma kita pakainya titik ya. Terus atau bisa diunduh. Untuk membatalkan kita klik unduh. Nah, itu klik redo, besar lagi. Nah, dalam speak matematik untuk huruf itu warnanya berbeda ya. Untuk pertanyaannya, untuk soalnya itu warna hitam, dan untuk jawabannya itu warna biru. Nah, biasanya kalau salah itu, kalau algoritma kita salah, tampilannya kan seperti ini ya. Jadi misalkan nah, sintak dalam bagian digunakan itu salah. Jadi kalau salah printnya itu warna merah, nanti ada perintah. Kita bersihkan lagi. Masuk ke materi permutasi dan kombinasi. Di sini saya akan menyebutkan pengertian permutasi dan kombinasi. Yang pertama, permutasi adalah banyaknya cara untuk membuat susunan dengan jumlah anggota tertentu dari anggota-anggota suatu himpunan dengan memperhatikan urutan. Nah, selanjutnya, kombinasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Nah, di sini juga saya akan menyebutkan rumus-rumus permutasi dan kombinasi. Yang pertama, permutasi biasa rumusnya adalah V n, R sama dengan n faktorial dibagi n kurang r difaktorialkan. Kedua, permutasi unsur sama rumusnya adalah P n, n1, n2 sampai dengan nk sama dengan n faktorial dibagi n1 faktorial kali n2 faktorial sampai dengan nk faktorial. Yang ketiga, permutasi siklik. Rumusnya adalah n kurang 1 difaktorialkan. Dan rumus kombinasi yaitu kombinasi n kurangi r sama dengan n faktorial dibagi r faktorial dikali nr difaktorialkan. Nah, lanjut ke soal kombinasi.
Di sini diketahui 4 bus di terminal ini adalah N dan 2 bus yang dipilih untuk berangkat ke Yogyakarta adalah sebagai R. Jadi rumusnya 4 kombinasi 2 atau kombinasi 4,2. Kita masuk ke speak matematis. Klik yang NCR ini untuk kombinasi. Masukkan angka 4,2 dan klik enter. Jadi banyak cara memilih bus, ada 6 cara. Nah, soal kedua, kita ketahui N sama dengan 12, yaitu peserta yang hadir, dan R sama dengan 2 sebagai jumlah tiap jabatan tangan. Rumusnya, kombinasi 12,2. Di software, kita klik lagi kombinasi dan masukkan angka 12,2, klik enter dan jawabannya 66. Jadi, jumlah jabatan tangannya ada 66. Lanjut ke soal permutasi. Untuk menghitung banyaknya cara menyusun urutan 2 huruf dari huruf-huruf A, B, C adalah jawaban N sama dengan 3, R sama dengan 2. Rumusnya permutasi 3,2. Di software, klik fungsi permutasi. Masukkan angka 3, 2, dan klik enter yang akan menghasilkan 6. Jadi, banyak cara menyusun huruf A, B, C adalah 6 cara. Soal kedua yaitu, sebuah sekolah akan menyusun tim olahraga yang terdiri dari 5 orang siswa yang akan dicalonkan untuk menjadi pemain. Namun, hanya 3 orang boleh menjadi pemain utama. Tentukan banyak cara yang bisa dipakai untuk memilih para pemain utama tersebut. Jawabannya, N sama dengan 5, R sama dengan 3. Jadi rumus permutasinya adalah P 5,3. Di software, klik 2 kali fungsi permutasi, masukkan angka 5, 3, maka hasilnya 60. Jadi banyak cara memilih pemain utama adalah 60 cara. Nah, sekarang kita coba permutasi dengan unsur yang sama. Untuk menghitung banyaknya cara menyusun urutan huruf-huruf dari kataku adalah jawaban N sama dengan 7, N1 untuk K sama dengan 3, N2 untuk A sama dengan 2, N3 untuk U sama dengan 1, N4 untuk T sama dengan 1. Untuk menjawab ini, kita gunakan permutasi 7,3, 2,1,1 sama dengan 7 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial. Kita klik fungsi faktorial di software. Yang tanda seru ini, pindahkan kursor ke sebelah kiri, masukkan angka 7 dan keluar hasilnya. Ulangi sampai ke 1 faktorial dan hasilnya keluar. Tahap akhirnya 5040 dibagi 12 hasilnya 420. Nah, kalian bisa mencoba rumus-rumus yang lain seperti statistik, logaritma, dan lain-lainnya sendiri. Nah, setelah dikerjakan soal-soalnya, kita bisa menyimpan gambaran ini, bisa langsung klik icon save ini, atau kita ke berkas, kemudian simpan, atau bisa kombinasi keyboard pakai Ctrl S. Nah, seperti ini, atau pakai ini juga bisa ya tadi. Kemudian di sini kita save nama berkasnya, pengenalan spek mat. Ada ya yang kedua, berarti kita klik di sini. Untuk format berkasnya adalah SPK ya, jadi dalam spek. Nah, untuk menyimpan kita klik save saja di sini. Nah, sudah tersimpan sekarang. Mungkin sekian untuk pengenalan spek matematik. Nah, di sini kemudian ada lembar kerja ya, beberapa soal mengenai permutasi dan kombinasi. Ini selanjutnya, ini kata Jakarta dapat dipermutasikan jadi berapa cara. Ini juga permutasi. Kemudian nomor 4 dan nomor 5 adalah kombinasi. Silahkan dijawab latihannya seperti apa di menggunakan software spek matematik.
Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk kelebihan dan kekurangan dari aplikasi ini silahkan di-set saja di web masing-masing. Terima kasih yang sudah menonton dan menyimak tentunya. See you on next video, dan jangan lupa buat share, like, comment, and subscribe ke channel Pendidikan Matematika STKIP 11 April Sumedang. See you.